Kita ke informasi berikutnya. Kasus penganiayaan perempuan lagi-lagi terungkap. Dan kali ini seorang perempuan di Jakarta diduga telah dianiaya seorang polisi aktif. Bahkan dipaksa untuk meracik narkoba. Tim hukum Hotman Paris Hutapea atau Hotman 911 resmi melaporkan seorang polisi yang diduga telah menyiksa seorang perempuan usia 30 tahun berinisial M. Saat mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, korban datang menggunakan kursi roda akibat luka bakar di sekujur tangan dan juga kaki korban. Korban M berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa penganiayaan bermula dari perkenalannya dengan seorang anggota polisi pada tahun 2023. Setelah menikah siri, bukannya mendapatkan kasih sayang, korban justru dianiaya, disekap hingga disiram air keras. Penderitaan korban semakin bertambah karena terduga pelaku selain mencekoki korban dengan narkoba, pelaku bahkan memaksa korban untuk meracik sabu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Usai melapor ke polisi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk divisum. Korban telah dibawa ke rumah aman sebagai upaya perlindungan dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap gadis YT dilakukan secara berulang-ulang di 4 lokasi berbeda selama lebih dari 2 tahun. Pelaku dengan pasal berlapis berancaman hukuman berat. Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR dilakukan secara berulang kali di 4 lokasi berbeda selama lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kekerasan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap YTR meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, besi, hingga benda tajam, serta penyudutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Akibat kekerasan yang terus berulang, korban mengalami luka berat, kehilangan fungsi penglihatan pada kedua matanya, serta kesulitan berjalan akibat luka di bagian lutut. Di tempat ini, korban mengalami kekerasan dipukul bagian badan dan di sudut rokok. Di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, nanti kalau kesehatan tadi tanyakan sama kepala direktur rumah sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Menurut keterangan korban di TKP ini, tadi TKP kedua mata kiri, di TKP ketiga ini mata kanan. Dipukul menggunakan helm. Dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Atas perbuatannya, Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Polisi juga mengungkap Taufik Hidayat merupakan residivis kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Dan sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum serta kuasa hukum kedua belah pihak. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Bahkan di TKP terakhir, tersangka berusaha mengobati korban karena takut korban meninggal dunia.
Diharapkan usai dilakukannya proses rekonstruksi ini, penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya seperti itu. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ternyata tidak hanya YT, pemirsa, korban kekerasan seksual yang dilakukan Taufik Hidayat. Dan ada dugaan bisa saja bertambah. Ini peristiwa masih di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR, terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi korban? Saat ini tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tengah bersiap melakukan operasi rekonstruksi wajah terhadap gadis YT, korban penyekapan penyiksaan di Bandung oleh Taufik Hidayat. Tim medis targetkan operasi rekonstruksi wajah itu dapat dimulai beberapa pekan ke depan setelah kondisi YT dinyatakan stabil terlebih dahulu. Kondisi gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat dilaporkan terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Meski demikian, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Tim dokter juga mewaspadai risiko komplikasi serius termasuk sepsis akibat infeksi berat yang dialami korban. Setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali, tim dokter berencana memulai operasi rekonstruksi wajah dan kaki secara bertahap pada minggu ketiga perawatan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YT, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajah. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Proses rekonstruksi wajah diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 3 bulan dan dilakukan secara bertahap.
Sedikitnya 40 tenaga medis dilibatkan dalam penanganan medis gadis YT, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan serta penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Ini rekonstruksinya menampilkan ada 21 adegan, melibatkan tidak hanya satu tempat. Yang kita tahu kan satu tempat ya, tapi ternyata ada 6 TKP, 6 tempat kejadian perkara. Ya, kita lihat ini adalah Taufik Hidayat mengenakan masker, peci, dan baju tahanan diarahkan ke lokasi TKP pertama. Kita lihat dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Ya, tim media sayangnya tidak bisa menyorot ke dalam. Oh, sepertinya ini di sebuah kamar kos-kosan lagi ya. Yang berbeda dengan yang terakhir ditemukannya YT, korban YT. Kita lihat ada beberapa tindakan yang dilakukan Taufik atau adegan. Melempar barang, ini dia. Sepertinya ini adalah memperagakan adegan proses rekonstruksi penganiayaan terhadap korban ya. Berarti di 4 lokasi korban YT mendapatkan kekerasan. Bahkan ada 21 adegan pemirsa rekonstruksi yang dilakukan ya. Dan akibatnya membuat trauma dan luka berat. Kita tahu bahwa di wajah korban YT sangat parah dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 TKP dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, JPU, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Ternyata dalam rekonstruksi ini pelaku atau Taufik Hidayat yang menggunakan beberapa barang seperti bangku, helm, benda tajam, barang-barang itu digunakan untuk menyiksa korban. Dan ternyata juga ada dugaan kekerasan seksual. Potensi tentang dugaan kekerasan seksual juga masih didalami oleh petugas kepolisian. Ya, sepertinya sih memang besar potensinya ya. Karena ada kekerasan seksual di sana. Maksud saya ada kekerasan fisik di sana. Dan korban bersama pelaku ini sempat tinggal beberapa kali di kos-kosan. Sehingga dugaan kekerasan seksual potensinya lumayan besar dan harus segera diselidiki, harus segera didalami pemirsa. Ya, polisi juga meminta keterangan tambahan dari sejumlah saksi, terutama juga dari pelaku Taufik Hidayat mengenai kronologis dan juga peristiwa lengkapnya pemirsa.